Pernahkah kamu tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan hidupmu, lalu bertanya dalam hati, sebenarnya aku hidup ini untuk apa? Setiap hari kita bangun, bekerja, sibuk mengejar sesuatu yang seringkali bahkan kita sendiri tak tahu maknanya. Kita kejar uang, jabatan, pengakuan, cinta, tapi setelah didapat, tetap saja hati terasa kosong. Kita tertawa di depan orang, tapi saat sendiri, kita merasa hampa. Ada rasa aneh dalam dada, seperti hidup ini hanya berjalan, tapi tak benar-benar bermakna. Pernahkah kamu merasakan itu? Rasa sepi di tengah keramaian, rasa jenuh meski semua terlihat baik-baik saja. Mungkin karena kita lupa bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku diciptakan? Dan apa tujuan sejati hidup ini menurut Sang Pencipta? Sebab, jika tujuan hidupmu hanya sebatas dunia, maka ketika dunia mengecewakan, kamu pun akan kehilangan arah. Tapi jika tujuan hidupmu adalah Allah, maka sekalipun dunia menolakmu, kamu akan tetap tenang. Dalam video ini, kita akan menyelami 5 tujuan hidup menurut Al-Quran, bukan sekadar teori, tapi kebenaran yang akan menuntun hatimu untuk menemukan makna terdalam dari perjalanan hidupmu. Al-Quran dengan sangat jelas mengungkapkan tujuan pertama dan utama dari penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Inilah fondasi dari seluruh makna kehidupan. Kita hidup bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk mengenal dan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Namun ibadah di sini bukan hanya salat, puasa, atau ritual keagamaan. Ibadah adalah seluruh gerak hidup yang dilakukan dengan kesadaran bahwa kita ini hamba. Saat kamu bekerja dengan niat mencari rezeki halal, itu ibadah. Saat kamu sabar menghadapi ujian, itu ibadah. Saat kamu menahan amarah dan memilih memaafkan, itu ibadah. Bahkan ketika kamu menolong orang lain tanpa pamrih, itu pun ibadah. Makna ibadah sejati adalah hidup yang seluruhnya tertuju kepada Allah. Kita makan untuk kuat beribadah, kita tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar bisa berjuang lagi, kita mencintai agar mengenal kasih sayang Allah. Semuanya kembali kepada satu titik, Allah sebagai tujuan. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang melupakan hakikat ini. Kita menyembah dunia dengan sepenuh tenaga, tapi lupa menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita rela begadang demi pekerjaan, tapi malas bangun untuk tahajud. Kita sanggup menahan lapar demi diet, tapi tak kuat berpuasa demi ridhanya. Padahal saat hati kembali sadar bahwa tujuan hidup adalah ibadah, segalanya berubah. Kita tak lagi merasa kosong, sebab setiap detik terasa bernilai. Tidak ada yang sia-sia, bahkan air mata dan kelelahan sekalipun menjadi amal jika dilakukan karena Allah. Hidup yang berpusat pada ibadah membuat kita tenang. Kita tak lagi takut gagal, karena yang terpenting bukan hasilnya, tapi keikhlasannya. Kita tak lagi iri pada kesuksesan orang lain karena kita tahu yang Allah nilai bukan seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa tunduk kita kepadanya. Bayangkan jika setiap langkah, ucapan, dan keputusan hidupmu kamu niatkan karena Allah, betapa ringan hidup ini rasanya. Tak perlu memaksa dunia untuk mengerti, sebab yang penting Allah ridha. Hidup seperti itu membuatmu tak lagi terombang-ambing oleh pujian dan cacian. Karena kamu tahu, kamu hanya ingin menyenangkan satu zat, Allah, Tuhan yang menciptakanmu. Dan disitulah awal dari ketenangan sejati, ketika hidupmu tak lagi berputar di sekitar ego, tapi berpusat pada ibadah. Maka tanyakan pada dirimu malam ini, apakah aku sudah benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan dari hidupku? Jika belum terlambat untuk memulainya. Sebab Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Mulailah dari hal kecil, salat tepat waktu, jujur dalam pekerjaan, menahan lisan dari menyakiti orang lain. Itulah ibadah-ibadah kecil yang menuntun kita menuju makna hidup yang besar. Ingatlah, hidup tanpa ibadah hanyalah gerak tanpa arah. Tapi hidup dengan ibadah adalah perjalanan menuju cinta Allah. Dan disitulah segala lelah menjadi indah. Tujuan hidup yang kedua menurut Al-Quran adalah menjadi khalifah di bumi, yakni wakil Allah yang bertugas menjaga, mengatur, dan menebarkan kebaikan di dunia.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Ayat ini bukan hanya kisah tentang Nabi Adam, tapi juga panggilan untuk setiap manusia. Kita semua diciptakan bukan sekadar untuk hidup dan mati, tapi untuk meninggalkan jejak kebaikan selama masih diberi waktu. Menjadi khalifah berarti memikul tanggung jawab besar. Bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal amanah. Amanah untuk memelihara bumi, menjaga sesama dan menegakkan nilai-nilai Allah dimanapun kita berada. Kita adalah penjaga kehidupan, bukan perusaknya. Tapi lihatlah betapa sering manusia lupa akan perannya. Kita merusak alam atas nama kemajuan, menipu atas nama keuntungan, berbuat zalim atas nama kebebasan. Padahal, setiap langkah kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagai khalifah, tugas kita bukan hanya bekerja dan mencari nafkah, tapi bekerja dengan niat menebarkan manfaat. Khalifah sejati bukan yang berkuasa di mata manusia, tapi yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kamu mungkin bukan pemimpin negara, tapi kamu bisa jadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Kamu bisa jadi khalifah di rumahmu, di pekerjaanmu, bahkan dalam lingkaran kecil pertemananmu. Menjadi khalifah berarti membawa cahaya dimanapun kamu berada. Bayangkan, jika setiap orang sadar bahwa dirinya adalah wakil Allah di bumi, dunia ini akan berubah. Tak ada lagi yang menipu, karena sadar Allah Maha Melihat. Tak ada lagi yang serakah, karena tahu dunia ini hanya titipan. Tak ada lagi yang saling menyakiti, karena setiap manusia memikul amanah yang sama. Kita diciptakan bukan untuk saling mengalahkan, tapi saling menguatkan. Bukan untuk bersaing dalam kesombongan, tapi berlomba dalam kebaikan. Menjadi khalifah artinya berbuat sesuatu yang meninggalkan manfaat jangka panjang. Sekecil apapun, menanam satu pohon, mengajarkan satu kebaikan, menenangkan satu hati yang gundah, semuanya bagian dari tugas kekhalifahanmu. Kita bukan hanya ditanya, berapa banyak yang kamu miliki, tapi juga berapa banyak yang kamu berikan. Bukan hanya seberapa besar kekuasaanmu, tapi juga seberapa besar tanggung jawabmu terhadap yang lemah. Khalifah sejati bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak berbuat. Dia tidak sibuk mencari pengakuan, tapi sibuk menjalankan amanah. Karena dia tahu, pengakuan manusia sementara, tapi penilaian Allah abadi. Dan tugas ini tak bisa dijalankan dengan hati yang sombong. Untuk menjadi khalifah, kamu harus terlebih dulu menjadi hamba. Sebab hanya hamba yang tunduk pada Allah yang bisa memimpin dengan hati yang bersih. Maka, jangan anggap kecil peranmu. Apapun yang kamu lakukan hari ini, jika diniatkan untuk kebaikan, itu bagian dari tugasmu sebagai khalifah. Kamu yang menafkahi keluargamu dengan jujur. Kamu yang menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kamu yang menenangkan hati orang lain. Semuanya sedang menjalankan tugas suci itu. Tugas menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Menjadi khalifah bukan berarti sempurna, tapi terus berjuang. Kadang kamu jatuh, gagal, kecewa, bahkan lelah. Tapi jangan berhenti, sebab setiap usaha kebaikan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah. Dan di akhirat nanti, ketika semua orang mencari-cari pahala, amal kecilmu itu bisa menjadi cahaya yang menuntunmu ke surga. Maka mulai sekarang, lihatlah hidupmu dengan cara yang berbeda. Kamu bukan sekadar manusia biasa yang hidup tanpa arah. Kamu adalah khalifah, utusan Allah di bumi yang membawa misi suci, menebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, menjaga kehidupan. Dan selama kamu masih bernafas, tugas itu belum selesai. Jangan biarkan dunia mengubah jati dirimu. Biarkan imanmu yang mengubah dunia di sekitarmu. Satu hal yang sering dilupakan manusia adalah bahwa hidup ini bukan tempat bersenang-senang, tapi tempat ujian. Al-Quran dengan tegas mengingatkan kita dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Ayat ini adalah cermin bagi setiap hati yang sedang bertanya, kenapa hidupku penuh cobaan? Jawabannya sederhana, namun dalam, karena hidup memang diciptakan untuk diuji. Ujian bukan tanda kebencian Allah, tapi tanda perhatiannya. Sebab hanya yang diuji yang sedang dipersiapkan. Hanya yang diuji yang sedang dibersihkan, dan hanya yang diuji yang akan naik derajatnya di sisi Allah.